Ya, terima kasih Anda masih di bincang kita dan kami masih membahas mengenai Indonesia Socialpreneur Challenge dan juga sudah hadir narasumber saya. Kali ini ada Ibu Irma dan juga sudah hadir Ibu Desi Alian Rina selaku Ketua Prodi Technopreneurship Universitas Suria. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Baik, dan kami juga mengajak saudara untuk bergabung bersama kami di bincang kita jika ingin berbincang-bincang dengan Ibu Irma maupun dengan Ibu Desi di 0215366122. Baik, Bu Desi kita langsung tadi berbincang karena sudah sebelumnya bersama dengan Ibu Irma menjelaskan mengenai keadaan sampah di Tangerang Selatan ini memang sudah cukup mengkhawatirkan begitu ya Ibu ya. Nah, kemudian diadakanlah kompetisi ini dari Universitas Suria. Bisa diceritakan Ibu? Nah, sebenarnya ini menarik karena kita memang akademisi itu perlu bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan pemerintah daerah atau regulator. Nah, di sana ada inisiatif dari Tangerang Selatan, kemudian ketemu dengan kita bincang-bincang bagaimana kalau solusi sebuah permasalahan di suatu daerah itu kita ajak yuk society yang menyelesaikannya. Nah, akhirnya muncullah Indonesia Socialpreneur Challenge itu sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di suatu daerah, tetapi dengan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya generasi muda. Baik, jadi memang tujuannya sangat mulia sekali untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada saat itu ya Ibu betul, ya. Dan kenapa nih memilih Tangerang Selatan? Tangerang Selatan ini sebenarnya adalah salah satu yang terbuka untuk bekerja sama dengan kita, itu yang pertama. Dan mereka juga visinya itu sangat menarik dan kasusnya itu juga spesifik sekali. Jadi makanya kalau dilihat temanya tahun lalu itu adalah Waste Around Us, itu betul-betul spesifik sehingga kita gampang sekali untuk mencari penyelesaiannya dan membuat event seperti apa yang betul-betul hasilnya itu bisa diimplementasikan di Tangerang Selatan. Karena kalau udah ada pun hasilnya tapi nggak bisa diimplementasikan juga percuma. Karena tujuannya adalah menampung ide-ide menarik dan kemudian yang bisa menyelesaikan persoalan dan betul-betul bisa diterapkan di kota Tangerang Selatan. Baik. Tadi juga saya sudah berbicara dengan Ibu Irma bahwa memang antusias masyarakat sangat luar biasa akan hal ini. Karena banyak yang tidak terpikirkan demikian ya Bu ya. Ternyata mereka memikirkan ini bagus nih untuk lingkungan. Nah, sebenarnya antusias dari para peserta itu sendiri ada berapa jumlahnya, kan pasti banyak sekali nih Bu. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu tinggi awalnya adalah untuk menerapkan target. Kita cuma target adalah hanya 50 peserta aja. Tetapi pada kenyataannya kita mendapatkan itu adalah 101 pendaftar. Wow. Nah, 101 pendaftar dalam jangka waktu yang hanya 2 bulan ya, itu luar biasa bagi kita untuk sebuah kompetisi yang masih baru. Itu artinya adalah sebenarnya di masyarakat itu sendiri banyak sekali ide-ide menarik. Gitu. Dan mereka juga punya ide yang solutif sekali dan sesuai dengan tema pada saat itu. Tapi dan setelah kita tutup pun masih ada yang mau daftar, terus kita sarankan adalah untuk tahun depannya. Wow, saking segitu menariknya ya, mereka sangat tertarik untuk ikutan acara ini, dan memang ini baru pertama kali ya Ibu ya? Betul, baru pertama kali, dan ini kami sangat ini sekali apresiasi dengan Tangerang Selatan yang mau membuka ini dan juga kemudian akan menerapkan ide-ide yang sudah ada. Baik, dan yang juga menarik, apakah ini juga memungkinkan untuk diaplikasi di daerah lain itu, apakah Ibu? Memang, karena salah satu syarat pemenangnya adalah nanti scalable. Jadi itu bisa dimanfaatkan di daerah manapun, karena persoalan sampah adalah persoalan yang sama di tiap daerah, yang perbedaannya mungkin hanya demografinya aja. Baik, kita bahas lebih kerucut lagi ke kompetisinya ini sendiri, karena kan memang dilangsungkan pada 2015. Nah, ada berapa kategori dan seperti apa sih proses tahapannya? Karena Ibu Irma di sini juga menjadi juri yang pusing menilai, karena ternyata banyak sekali ya kreatif. Seperti apa Ibu? Nah, jadi kita sebenarnya ada dua kategori. Yang kategori yang pertama itu adalah kategori ide, yang kemudian kategori startup. Kategori ide itu betul-betul adalah ide yang bisa menyelesaikan persoalan yang kita jadikan tema, yaitu Waste Around Us. Sedangkan kategori untuk startup adalah yang sudah dilakukan market research, sudah dicobakan ke pasar, kemudian tetapi usianya masih di bawah 2 tahun. Nah, di bawah itu ada lagi kategorinya, yaitu ada aplikasi applied teknologi, ada aplikasi, dan kemudian ada digital campaign. Baik, boleh saya tahu tanggapan Ibu sendiri mengingat menjurinya itu agak sulit karena kan terutama kan banyak sekali ide kreatif, dan selama ini partisipasi kerjasama dari pemerintah akan hal ini seperti apa Ibu? Kalau dari dalam proses penjuriannya memang kita agak pusing gitu. Bu Desi sendiri salah satu juri juga, selain itu ada dari wakil wali kota Tangerang Selatan, dari kepala dinas kebersihan kita, dan juga Dr. Gamal Albin Said yang
menginisiasi asuransi sampah. Ya. Nah, dalam proses penjurian itu kita melakukan ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sebenarnya seperti apa ide yang mereka punya ataupun startup yang sudah dilakukan, dan kemudian kalau yang ide terutama apa ini memang bisa sebenarnya diterapkan di Tangerang Selatan ataupun secara umum di Indonesia seperti itu. Nah, di situ ada cukup banyak, terutama pada saat setelah penjurian gitu, perdebatannya juga cukup panas gitu untuk menentukan yang mana sebenarnya yang lebih baik. Iya, baik. Berarti sebesar itukah pengaruh dari kegiatan ini untuk Kota Tangerang Selatan itu sendiri, Bu Irma? Ya, jadi di kita itu sebenarnya untuk pembangunan nggak cuman pemerintah, tapi juga akademisi seperti Ibu Desi, kemudian juga swasta, kemudian juga masyarakat gitu. Kalau kita sering sebut ADG plus community, ada lagi C-nya gitu, community masyarakat. Sangat besar, pengaruhnya itu sangat besar gitu, impact-nya. Dan kita ingin ini berlanjut, partisipasi masyarakat ini gitu, agar bisa memberikan dampak positif buat Kota Tangerang Selatan. Baik, yang pasti kita mulai bertahap, yang penting kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya, untuk itu kita bangun. Baik. Nah, untuk Ibu Desi sendiri, mengingat suksesnya acara ini, apakah nanti di tahun 2016 ini ataupun di tahun-tahun ke depan akan sama temanya atau nanti akan seperti apa? Kita kebetulan sudah merumuskan untuk tema tahun ini yang kita rencanakan akan ada soft launching 21 Februari 2016, yaitu di Hari Sampah. Namun bedanya adalah kalau tahun lalu adalah tingkatnya nasional, tahun ini menjadi internasional. Wow, baik. Betul. Semakin sulit berarti. Iya, dan temanya lebih spesifik sekali. Kalau tahun lalu adalah Waste Around Us, yaitu sampah perkotaan. Kalau tahun ini betul-betul adalah kita berikan seluruh data mengenai Kota Tangerang Selatan. Dan bagaimana mereka memecahkan permasalahan persampahan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Baik, dan mengingat ini pendaftaran baru akan dibuka di Februari nanti, mungkin juga bisa dijelaskan ke masyarakat bagaimana sih caranya untuk mendaftar dan menjadi peserta untuk mengikuti kompetisi ini? Kalau untuk menjadi peserta di sini adalah pembukaan itu kita buka mulai tanggal 1 Maret 2016. Itu bisa langsung ke website www.sociopreneurchallenge.com. Di sana bisa mendaftar secara online. Bisa dibaca seluruh persyaratannya, ada Q&A-nya juga, ada segala sesuatu mengenai ISOC ini ada di sana. Baik, dan yang tadi sangat menarik sekali itu nanti akan jadi ke tingkat internasional. Betul. Nah, karena itu semakin sulit, apakah nanti juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN mungkin misalnya? Rencananya kami itu akan saat ini kita sedang melakukan pendekatan dengan beberapa orang sociopreneur dunia yang akan menjadi juri. Itu akan ada sekitar 2 orang yang nanti akan menjadi juri pada kegiatan ISOC 2016 ini. Dan kita harapkan adalah memacu dari anak Indonesia sendiri adalah untuk ikut serta. Jadi dengan masa sih kita nggak bisa menang di negeri sendiri gitu. Dengan persoalan yang kita mungkin lebih paham, harapannya adalah ini menjadi motivasi mereka untuk membuat sebuah inovasi yang lebih baik lagi. Baik, bisa dikatakan lomba ini sangat luar biasa sekali ya, sejalan dengan MEA ya, karena mengingat MEA sekarang, jadi kita juga harus ikutan kompetisi internasional. Tanggapan Ibu Irma mengingat bahwa nanti peserta ini nggak cuma bertanding nasional aja, tapi juga dengan orang-orang di luar negeri seperti apa? Jadi harapannya memang dengan skupnya yang lebih besar begitu, ide-ide yang terjaring juga akan semakin banyak gitu. Ada yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, itu bisa muncul dari berbagai negara seperti itu. Karena di tahun ini juga kebetulan Tangerang Selatan itu menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Innovation Forum di bulan September gitu. Harapannya jadi kita bisa menserasikan pelaksanaan ISOC ini dengan Global Innovation Forum tadi. Baik. Ibu Desi, selama kegiatan berlangsung tentunya ada hasil evaluasi atau mungkin ada tantangan ke depannya. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya ya, Bu ya. Dan kemana-mana saudara tetaplah di Bincang Kita, dan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan langsung telepon ke 0215366122. Tetaplah di Bincang Kita.